bawah. Kalau ini saya ke atasin gimana? Oke, Nah, garis bingung kan bumi. ya? Es. Artinya ada data yang Bes. kita sebar gitu, kita tinggal mencari yang mana yang kita mau strukturkan di dalam node-nya. Oke, nanti ya. Ini Headset gue pengertiannya nyetrum anjing. dalam memetakan array-nya Catat. agak berbeda. Kita nggak tahu yang mana nih yang duluan. Apakah ini duluan sebagai A pertama, AI yang pertama, atau Buset, lu 14 400 sebagai match, like. AI yang pertama. Apa? Itu Ini ya. 400 match order lu. Iya. Nah, kemudian Iya. complete Banyak binary banget tree. anjing. Kalau tadi full Iya. complete 400 ini kan 63. berarti apa bedanya? Gaming kan. Gaming anjing Kalau banyak full pantesan. 9 Iya, Bang. tetap punya lokal Android, order nggak tuh. punya. Kalau ini complete dua-duanya semua ada. Ya kalau yang 9 10 nih Kalau nggak ganteng, TikTok jadi dia order nggak TikTok punya. itu lu. Ya, Bisa. nggak punya. Ya kan? Oke, jadi binary tree, jadi complete adalah binary tree yang dimana semua leaf, semua anak ya, leaf ini kayak Iya, jadi daun kan, gitu. kita ceritanya Gua tree. tontonin aja nggak Kalau apa-apa ini dah. dahan-dahan pasti dia punya Biar semangat daunnya mainnya. gitu kan. Iya, Cok. Gambarnya sebagai sebuah daun. Paling tidak dia mempunyai degree 2. Oke. Definisinya adalah Push me tuh. tinggi atau height of node adalah menyatakan Udah masuk loh number dari gitu. edge di mana menunjukkan longest simple path from node down to leaf. Jadi height menunjukkan bisa nih jadi biar. posisi di mana node mempunyai Buset. leaf. Bandenya langsung mendalam daun. satu batang. Kemudian ada lagi definisi yang kedua adalah level. Main. Di dalam level tujuannya adalah 4 ada di dalam posisi level berapa? Main loh. 1 dan 3 dalam 2. Ini kan kita kalau kasih garis Ya nggak kenal berapa nih. level? Banget. Kemudian height of, jadi ada height of node, Ya Allah. ada of, kalau of tree height of root. Goblok lu dasar. Ya, jadi root ya, panjang dari apa ya istilahnya, untuk menyatakan bahwa Ya perlu ngebet. merupakan height of 2 ya, ini masuk dalam posisi 1. Level of 10 adalah 2. Gimana nih? Kok ini 1, ini 2? Nah, kita lihat dulu ya. Yang penting di sini ada, kalau kalian di Java itu pasti punya ya leaf gitu kan ya, nanti ada child, ada parents gitu. Nah, kemudian ini menyatakan 2 pangkat L di mana menunjukkan kedalaman dari itu dalam tuh deep. Makanya nih mau bicara deep versusnya tuh deep ya. Nanti kan ada kaitannya nih hipshot dengan deep. Kedalaman pada saat dia melakukan tracingnya menunjuk itu. Jadi sebuah binary tree dengan Dari tadi gitu loh, mati ya. Gitu-gitu. Darah gue udah lompat nih, gue ngumpet ya. Langsung ngebers nih. Ini kita baca ya. Meninggal. Untuk hipshot kan makanya kemarin ada n log n atau log n. Dinyatakan n d sama l sama 0, 2d. Nah, kenapa 2? Karena kita bicara binary. Bagi kalau ada Johnson males. Cok. 2d minus 1. Mas ditahu Johnson, dong. iya cowok Johnson udah level Ini kita perhatikan istilah ini. Ya, 2 habis 10 masuk dalam node 2. Kenapa naik 1? Kita lihat. Heap structure, data struktur mendekati complete binary tree yang menunjukkan struktural property semua leaf-nya penuh kecuali ada yang buset dah. ada ya, sehingga itu bisa diisi di sebelah kanan. Aleng nih. Kita mengenal istilah parent X atau heap property for any node X. Johnsonnya hilang, Leng. Ya, pulang. Heap property juga aku nggak ada darah. Maximum element of the heap. Jadi root ini menunjukkan dari posisi heap-nya. Heap binary tree yang disebut dengan field. Jalan apa? Pokoknya ini. Nah, ini lebih enak. Pada saat kita mempunyai heap yang akan ditabrak nih alukatnya ke dalam sebuah array A, yang kita bayangkan ini kan tadinya kosong ya.
ini tadinya kosong. Lebih. Nah, kalau ini kita anggap Itu sebagai berempat sebuah di bawah. komputer untuk menginisialisasi Ini array, kita Mbak ngebut nih. array I ini Mbak kita Nenya gue anggap tinggal nge-push. iya, Biarin lah kalau ternyata ya. komputer Apa-apa masih kalau berdua, sekarang ini masih ada partisi sampai ya, menit 5 di nggak apa-apa memori. tinggal. Cuma dalam Apa? menjalankan langkah Oh, Apa? dapat kita lah. node ini, Hah? pertanyaannya array-nya Pertanyaannya. disediakan, langkah-langkahnya kita gambarkan, baru nanti dari langkah-langkah ini akan kita masukkan ke sini. Misalnya, Hilang atau coba sama kita kasih nomor-nomor Leslie dulu yang sini. ya Di sini nge-push untuk mita ya. menyatakan bahwa Ambil cangkulmu dan ini mari adalah nge-push mit proses bersama yang aku. harus Pas dijalankan. belakang no. Tadi kan kalau kita bicara ini sistem pakar, ya di saat saya mengatakan Cetot. demam berdarah, pertama panas, kedua ini, sehingga pada arah ke sini ini yang demam Ada berdarah. ini yang Untuk yang nggak sama lihat. bisa Oh, itu di dalam lagi, di dalam lagi. dalam level yang sama, ya. Itu contoh sebentar ya. Jadi untuk Anjing Leslie lama banget. membayangkan Tai. tadi. Nah, pertanyaannya kemudian kalau heap sort, Cetot. kita bicara heap sort dulu ya, bukan DFS Cetot. DFS tadi. Cetot. Nah, array A ini dinyatakan kalau sudah begini, yang saya akan memberikan penjelasan logika berikutnya adalah kenapa 16 nomor 1? Iyalah dia di level yang paling atas, level 0. Berarti dia atau level pertama. Kemudian 2, 3. Kenapa enggak 3-nya di sini? Berarti dia 2, 3. Berarti dia ke kanan dulu yang dia lihat. Terus kemudian 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. Nah, ini menunjukkan levelnya. Jadi kalau kita bicara ini level yang 0, ya dibaca dulu level 0. Kemudian level 2, level 1 ini. Level 3 ini. Jadi kita membaca dulu berdasarkan level. Nah, untuk menyatakan level itu di mana? Root of 3 A1. Left child of AI A2. Loh. Jadi kalau untuk yang Lu seperti yang ini dapat kita babi. nyatakan left child dari I pertama adalah A2I. Kenapa 2I? Dia mempunyai Buatin alengel. Bosan. Dari 2 child ini kita beri nama 2I dengan 2I plus 1. Sabar lagi. Meninggal gua. Yang left di sini. Ya meninggal gua. Dinyatakan setiap parent, kan kemarin saya sudah bilang ya. Itu selalu dibagi 2. I bagi 2. I bagi 2. I bagi 2. Kemudian menunjukkan heap size length. Nah, ya. mati lo. Elemen dari subarray-nya menjadi ini. Ya, dikit lagi, Cok. Heap types ini mempunyai enggak jalan dikit lagi itu dari dikit dia punya instruksi max heap yang mempunyai properti max heap untuk semua node I ya. A parent I akan lebih besar dengan AI. Kemudian min heap smallest element at root have the min. Buset ada hiu, Cok. Semua node I akan jadi kita berdasarkan dari penunjukan parent terhadap AI, apakah lebih besar ataukah lebih kecil? Akhirnya kita bermain pada istilahnya ya, pointer untuk menunjukkan siapa yang parent, siapa yang menunjukkan pada A yang ke I parent, child dari parent ini siapa gitu. Oke. Nah, semua node akan selalu terinsert. Nggak ada yang bisa pakai sesuai Johnson. dengan left to right. Nggak ada hero-nya, ini akun baru kan. Remove. Ayo kita bottom level right to left. Oke. Ya, gue colong. Makanya di dalam operasi heap itu ada max heap, ada build max heap, ada heap sort. Ini untuk struktur data ya. Kita cerita priority queue. Jadi kita belajar priority queue di struktur data. Tapi saya nggak mau ya menjelaskan struktur data karena udah ada. Hero apa sih Leslie anjing? Kalau nggak salah Bu Nur ya yang mengajar struktur data juga. Saya nggak tahu siapa yang mengajar. Nah, kemudian heap property menjadi seperti ini ya. Jadi I tadi sudah saya nyatakan ya, I adalah 4 dari awal. Kita mencoba reflect ke dalam tree itu masuk dalam instruksi max heap, kemudian extend larger child, kemudian turun ke bawah, lanjutkan ke dalam yang kecil. Jadi ini instruksi-instruksi yang bisa dibayangkan dalam heap property. Nah, contoh instruksi simplify terhadap A210 ya. Kita lihat ini pertama adalah membaca 2 kemudian ke dalam heap property. Jadi A ya
punya 2, ini masuk jumlahnya 10. Jumlah ininya 10. Kemudian kalau A kedua, ini berarti indeks yang kedua ya. Jadi 2 ini bukan isi dari not ini. Jadi dia menunjuk indeks dari yang kedua. Kan kita udah namakan dalam array-nya. Sakit gue Ler. AI pertama, kemudian AI yang kedua, dan AI ketiga. Jadi kita menunjuk kepada A yang kedua, I-nya 2, I-nya 3. Sehingga di sini A yang kedua isinya 3, A keempat. Ini maksudnya apa? Ya. Apakah kita mau menuju ke kiri ya untuk menelusuri? Iya, ambil aja, gue nggak ada Nah, ini ya, jadi 14 ke 4. Pada saat kita menunjuk 4 ke 14, tadi ada pernyataan apakah A lebih besar dari AI, lebih besar dari yang ke bawah, yang ke not. Nah, ini antara 4 dengan 14, berarti ya, apa lebih besar? Karena dia awalnya dari 16. 16 itu akan mencari angka-angka yang pendekatannya di 16. Akhirnya kan karena dia tergantung dari A yang pertama, AI yang pertama tadi. Apakah lebih besar dari yang kedua ini tadi, antara ini dengan ini, 2 ke 4 ya, ini 4. Nah, gue mati lagi. Pertanyaannya tadi kan karena left. Kita menunjuk left, berarti kita menuju mengikuti langkah-langkah yang left. Apakah isi yang left ke kiri, terus saja ke kiri ya, 4 dengan 14 lebih besar yang mana? Akhirnya 14-nya kita naik. Nah, ini menyatakan A4 violate the heap sort. Kemudian dari situ kita lihat juga di sini ya. Isi dari 4 ke 8. Mati itu, lu mati sumpah. Nah, ini melihat yang lebih besar karena tadi dianggapnya mencari yang lebih besar. 4 apa lebih besar? Berarti 8. Karena kita mulainya dari 16. Berarti dia mencari pendekatan yang angkanya 16. Dan kebetulan yang dikerjain adalah yang left dulu. Left. Gua nggak mau ketabrak ya, ini iya. Baru restore. Oke. Sehingga untuk subclass heap property ya, untuk perintah heap propertinya diasumsikan left right sub CI ke dalam max heap, AI juga akan itu ke dalam smaller dan sehingga max heapify ini ya, karena kita ini kita nyatakan left I, R-nya right, if L lebih kecil dari N and A yang ke L, apakah kayak gimana coba bacain A aja. yang ke I. Kemudian kita menuju ke L-nya. Kalau tidak, kita ke I lagi. Baru kita exchange pointer-pointernya itu. Aduh, ya Allah. Ya. Berapa? Baru kita membaca dari running time. awal 19. Jadi running time itu yang dibagi 2 left dan right. Pertanyaannya pada saat membaca bersamaan enggak? Kalau kita melihat di sini ada left, di sini right, ya left right-nya akhirnya juga setelah ke kiri, ke kanan juga kita baca. Ke kiri, ke kanan juga kita baca. Oke, sehingga ada waktu yang bersamaan dalam membaca. Nah, ini menjadi log n ya nanti. Baru. Tadi max heapify. Sekarang caranya membangun sebuah heapnya bagaimana? Ini A1 dan ke teman-teman N, saya berbeda. menuju kepada yang maksimum tadi terhadap panjang dari rank A. Kita masukkan sub array-nya selalu bagi 2 karena dia mempunyai leaf 2 gitu kan. Kita kerjakan max heapify. Jadi build heap itu subclass yang ada di dalam max heapify. Makanya langkah-langkah subclass ya kan kemarin juga udah bilang ya divide and conquer. Pada saat kalian punya public, akhirnya kamu punya kelas. Sama nih dengan heap sort. Kita membaca build max dulu, baru ke max heapify, baru ke heap gitu ya. Jadi kita kan tadi ada 3 ya. 3 perintah di sini. Nah, max heapify, build max heap ini kelasnya. Baru kita membaca heap sort. Apakah kita membaca ini dulu subclass yang ini, kemudian kita bangun, baru kita urutkan itu ceritanya. Ya, jadi kita membagi-bagi. Membagi-bagi kelas. Nah, ini proses untuk yang build hub, build max heap.
length for E don. Jadi dia membagi Massify-nya. Jadi membagi N2 down to 1 di mana dia Mati lo untuk bisa anjing. menyatakan node-nya itu akan dibagi 2 pada posisi berarti gue gimana 4. gitu. Kalau Gua banget. Nah, ini contoh ya, contoh. Setelah kita Ikutan tahu Eh, posisi Apa, coy? Ayo lot retribusi anjing, lot. tadi ya, kalau misalnya Nabila tadi sudah memasukkan Ayo, array lot, ke lot, dalam lot, datanya, lot. kita punya Penting gua 413 anjing. ini Mana sudah Nadi belum mati? terurut kan? Belum terurut. Berarti kita udah isi data Ya ada di dalam elah. database. Jadi beda ya Tuh. dengan cerita diisi Jangan dulu masukin lama-lama. database, Sabar diisi ya. dulu masukin database, atau Astagfirullahaladzim, teman-teman gue Gua kita kenapa sih empat, baterai? gua ada empat, sudah nah. ada database baru kita urutin. Ih, beliin Nah, gua HP lu. nah ini ya baru ketemu nih logika berpikir tadi. Gue takut Kita ditabrak isi Johnson dulu anjing. database-nya tadinya Iya, aman, aman, kosong. aman. Kita isi dulu Batin ya, guling, isi batin guling, data, mati isi guling. data kita isi atau Ini tangguh. baru kita Sabar, anjing. Ya, isi dulu, Johnson lagi. udah masuk ke dalam database baru kita urut, atau database-nya udah kita Dapet kan? masukin Dapat kan? baru kita urut. Dapet kan? Gue tadi Nah, ini ulti. kan kelihatannya dia udah terisi dulu Ya, database-nya. gue tadi ulti. Pertanyaannya, Anjing. si 4 ada di dalam node 4, Nah, Bu. Ini kan Ya sebenarnya elah, udah dah AFK 2 orang dah, udah dah. Leng-leng, kerjaan cahaya kita lu. kan Paling sebagai ringan programmer leng. yang Apa? mengurut-urut. Iya. Iya. Pada saat kalian Ini mau gua menciptakan tadi. node-nya, kalian lihat dulu array yang akan kamu masukkan supaya kamu tahu. Sama aja dengan bawahnya dulu. pakar tadi misalnya. Kalau saya melakukan pekerjaan untuk Ya. nomor 40 Ya dia tolong, duluan fix Ya. aja. Ya, ditaruh udah, di sini. udah. Baru urutan kedua, baru Ya, ketiga. Nah, dari elah, urutan-urutan ini inilah kita winnable, so. gambarkan ke dalam node supaya kita bisa membayangkan. Tetapi kenapa ini harus 2, Bu? Kenapa nggak 1 gitu? Lebih panjang banget. Nah, ini nih cerita kemarin tuh ya. Coba deh kamu Ya Allah. cari skripsinya Sahira itu. Pak, Dia ini tentang sendiri. osteoporosis. Oh, ya, mati. tentang Ya Allah, apa? meninggal. Tanya tulang. Ya, Dia udah tuh leng, bikin udah leng. notnya tuh panjang gaming banget. kalah. Nggak ke kanan. Terus saja. Lu ya. Kenapa? Karena kondisi A selalu disebabkan dari A. Baru ke A, ke A, ke A. Nggak ada lagi. Kecuali kalau kondisi A dia punya 2 gejala. Kalau dia punya 2 gejala ya berarti dia memberikan 2 node. Gejala yang ke A dampaknya gimana? Ya, Panas, kemudian dari point. panas apa? Ya, Gara-gara listrik juga panas. mati. Terus kemudian dia apa? Itu. Gara-gara panas hidungnya berdarah misalnya. Yang kondisi 2 dia kejang-kejang. Panas dengan kejang-kejang beda kan? Tapi bukan berarti panas dampaknya kejang ya. Enggak juga gitu kan? Belum tentu. Kejang-kejangnya mungkin epilepsi mungkin. Ntar lagi. Ya. Karena sarafnya. Gue 100-in dulu. Nah, itu yang saya bilang urutan-urutan yang harus diposisikan mana dulu kalau kita menggambarkan sebuah node. Jadi si Sahira itu panjang banget. Saya minta itu, waduh, hampir setahun deh, setengah tahun deh. Urusannya hanya pada sini. Kebetulan si Sahira ini agak bangun-bangun meledak. Waduh, saya sampai mau nangis deh ngajarin dia. Ya, ngomongnya iya, ngerti. Padahal ibunya dosen tuh. Ibunya sibuk sendiri. Bu, itu dia jadi kita saya suka banget, gemes banget ini yang namanya Sahira. Udah lulus sih, alhamdulillah sudah lulus. Tapi itu bertahun-tahun tuh yang nggak ngeh terus. Makanya saya bilang kamu tuh pede banget ngambil cerita tentang osteoporosis, tapi kalau udah kayak gini babak belur segitu ya. Iya bu, tapi iya tuh nggak ngeh berapa kali salah lagi. Saya sampai gemes gitu ya. Terus ngilang lagi. Kalau udah ngilang, aduh, masa saya merhatiin cuma 1 mahasiswa sih gitu. Kasihan tuh ibunya ya, udah hampir kena DO juga itu, pernah di list. Padahal ibunya dosen. Ya bu, mohon maaf bu, ya, kenal lah sama saya, pernah ya, dia ngajar gitu di universitas swasta itu. Jadi, aduh gimana ya. Terus akhirnya, ya udah kamu telusuri dulu. Kamu tuh nanya pakarnya sama siapa. Udah gitu ditunjukin dulu. Habis dari A ke B. Ya misalnya ciri-ciri retak tulang gitu. Misalnya. Apa dulu diurutin gitu. Apa kata dokter. Tapi harus panjang ke bawah ya Bu. Lah kalau satu sebab disebabkan oleh satu kejadian ya itu terus yang diurutin.
Nggak apa-apa, Bu, ya nggak apa-apa, cuma kan mestinya ada kondisi lain. Kalau misalnya dia, linu-linu, terus kemudian dicek, kenapa darah tinggi, terus kemudian apa, tiba-tiba kamu punya, darah tinggi yang agak berbeda dengan urusan tulang misalnya, bisa saja kan? Tuh ya, jadi ada itu ya, gambar note-nya udah jelas berbeda dengan cerita reaktor nuklir tadi. Syahira, kamu lihat ya skripsi di perpustakaan tuh, bimbingan saya juga. Oke ya, jadi, I5 kenapa dia memberikan I-nya 5 ini? Kenapa dia memberikan I-nya 5? Itu. Nah, I5 ini adalah sebuah pointer misalnya. Dia ingin menunjuk pada pointer yang indeks I kelima. Indeks kelima adalah 16. Kenapa yang dia pilih 16? Oh, ternyata dia ingin mencari yang terbesar dulu, Bu, angkanya. Nah, baru. Ya. Jadi, database yang kamu susun pada saat pola berpikirnya komputer untuk mengurutkan, pertanyaannya mau mengurutkan ascending atau descending dulu. Kalau dia menyatakan I yang dicari, yang di tracing adalah 16, berarti kan dia ingin mencari yang tertinggi 16. Nah, cuma untuk menuju ke 16, ke I yang kelima, ya kan, kita harus melihat yang keempat dengan yang ketiga, hanya untuk membandingkan. Kalau kelima adalah 16, I4-nya adalah 2, ya. Kemudian mau diapain? Ya, jadi ini ditunjuk dulu. I5 16, I4 2. Kemudian ya baru di sini ada perubahan nih. Ya, dari I4 tiba-tiba dia ke bawah lagi nih, ya, ke bawah ke 14. Dia ingin mencari kalau misalnya ke sini ya, ini 16 dibandingkan 2, kemudian yang ketemu 14 ya, karena dia mencari nilai yang mendekati 16 kan. Akhirnya dia memindahkan 2, dia telusuri ke bawah lagi, ketemu 14, akhirnya dia pindah nih. Makanya ada pertanyaan tadi, apakah AI left lebih besar dari AI yang right misalnya, ya. Jadi dia mendekatkan yang 2 ini ketemu 14 dipindah, 2-nya dipindah ke bawah, 14-nya ke atas, dia sudah membandingkan ini. Nah, kemudian dia ambil yang I3. Jadi yang kita rujuk adalah pointer-pointer berurut dari I-nya. Makanya itu yang saya katakan, kamu nyusun array-nya kayak gini, kenapa kamu nggak bandingin 4 dengan 1? Itu kalau cerita insertion sort. Kenapa kamu nggak ambil 4 1, Bu, untuk membandingkan? Enggak. Tetapi di heap sort kita pakai pointer. Pointer hanya untuk mencari yang mana nih yang mau saya ambil dulu untuk bisa dibandingkan. Yang adalah I. Kalau sudah kita bicara I, berarti kita melakukan urutan-urutan dari pointer I. Pointer I ini adanya di mana? Tidak berurut dalam node-nya. Ya, kita bingung kenapa ke sini ya? Kenapa ke I5? Kenapa enggak ke I1? Karena awalnya kita sudah menjelaskan kita mencari nilai terbesarnya dulu. Akhirnya dia mengambil I yang kelima, 16. Ada pernyataan di dalam codingnya, apakah yang dari nilai database? Sepertinya tadi itu, kalau kita membayangkan Nabila itu sebenarnya tadi ya Nabila. Kalau kamu punya data TXT-nya itu 1.900, berarti kan dia mencarinya yang terbesar dulu gitu, baru disusun. Tapi sayangnya Nabila tadi database-nya itu udah 1.000-nya udah terurut paling atas ya, sehingga udah ketahuan tuh. Tetapi kalau di sini kan kita nggak tahu mana duluan yang diambil. Pokoknya dia menyatakan nilai tertinggi yang diambil. Kebetulan yang ditujuk pointernya adalah I5 karena posisi I5 itu yang tertinggi 16. Jadi selalu mengatakan nilai tertinggi, nilai tertinggi. Ya. Nah, bisa ya.
pertama pointernya yang kita ingin ibaratnya membaca data I, berarti I yang kelima, I yang keempat, nggak mungkin dong I5 langsung I3, I5 langsung I7, I5 harus I, jadi kita mengikuti looping iterasi dari I-nya, proses I-nya. Karena yang kita inginkan adalah I yang ke-16, kemudian kita turun, tetapi pada saat kita turun ini, dia menemukan nilai-nilai yang berbeda-beda. Jadi selalu mencari yang terbesar. Ya. Oke, kelihatan ya? Jadi secara proses kita menjalankan pointer atas nama I, secara isi kita mencari nilai yang terbesar dari isi data yang ditunjuk oleh pointer ini. Oke? Ya, sehingga I-nya yang ditunjuk 16, ya kemudian baru kita ke 2 ke 1. Baru ya. Nah, dari sudah sini ya setelah terurut ini kelihatan nih 16, 14, 10, dari 10 9, 8, 7 ya posisinya. Tapi ini sebenarnya belum terlihat enggak ya? 16 kan 14 ya, kemudian 10, 9. Oke. Nah, ini belum selesai nih ya. Jadi urutan cuma yang harus kalian pahami I-nya dulu. Gue mau ngisengin HP, Pak. Nah, kemudian dari langkah-langkah itu ya dinyatakan dalam kelas ini ya. Jadi tadi n-length menyatakan jumlah A-nya berapa, misalnya n-nya 10, kemudian I-nya kita bagi 2, 10 bagi 2 gitu kan. Tapi pernyataan don't to ini adalah selalu bahwa ada parent I yang dibagi 2 turun ke 1. Ya. Itu. Nah, baru kita ketemu nih istilah level dengan height tadi. Heapify takes OH, the cost of Heapify on node is proportional and height in 3. Kalau Tn kita katakan sebagai running time dari sigma HI, NI, dan seterusnya ON, kita lihat ya. H0 3 log N. Ini menunjukkan pada height yang tadi disebutkan. Kebetulan yang dia ambil height yang 0 bukan yang paling atas. Dia melihatnya dari yang paling bawah. Ya, di sini H-nya 0. Jadi height-nya di sini 0, ini 1. Jadi yang sejajar ini. Berarti 0 yang ini semua. Pada saat manggil nih ini gitu ya, diposisikan. Kemudian H1, H2. Kalau level itu menunjukkan, ini kan menunjukkan tinggi ya, istilahnya height itu tinggi yang terendah dulu ke atas. Kalau level justru yang duluan dipanggil istilahnya gitu ya, yang duluan dibaca. Misalnya tadi I-nya 0 berarti sini posisi yang ini, kemudian ini yang 1, ini yang kedua dan ketiga. Jadi kebalikan dari height. Baru kita tadi istilahnya. Sehingga pemetaannya bisa kita lihat running time itu berdasarkan apa posisi yang dia maksud. Kalau ini menjadi 2 pangkat 0, ini menjadi 2 pangkat 1, dari banyaknya node yang ada di dalam I1, banyaknya node yang ada di dalam 2, kan makanya jadi 2 pangkat 2, 4, 1, 2, 3, 4. Nah ini juga 2 pangkat 3 atau 3 log N. Ya. Gampang gitu loh memetakan running time dalam bentuk yang dinyatakan pada level. Jadi bacanya enak. Kalau misalnya ini 0 berarti 2 pangkat 0. Kalau node-nya segini berarti 2 pangkat 1. Kalau node-nya segini karena ini N bagi 2, N bagi 4 gitu kan. N bagi 8 gitu kan. Ya, kalau di Hipshot. Makanya ada tuh N2 don't to. N2 don't to. N2 di don't to-nya 4. Coba aja lihat di Corman. Bentuk tree-nya jadi banyak di bawahnya. Anak-anaknya lebih banyak. Oke ya, saya kira itu. Nah, makanya di sini running time dari bit max heap adalah Tn ON. Dari jumlah banyaknya N. Jadi goalnya adalah max heap tadi ya. Ini contohnya max heapify. Jadi pada saat kita menjalankan perintah max heapify ini dilepas tuh. Ya, ini logika berpikir dari perintah max heapify. Jadi kita kan punya sub kelas. Ini yang duluan max heapify. Cara kerjanya ini max heapify itu. Ya. Coba diperhatikan.
Ya, diambil dulu, dibandingkan, diambil yang mana pointernya yang terbesar, dibandingkan terus gitu sampai dia kayak gini ya, 1, 2, 3 seolah-olah terlepas, kita bayangannya baru kita urut. Oh, ini gampang nih. 1, 2, 3, 4, 7. Mengikuti level tadi, nolnya 1, yang 2-nya 2, 3, 4, 7. Ya, jadi kita masih mengikuti posisi hierarki dari levelnya. Nah, ini yang disebut tadi Maxipify-nya. Di sini Maxipify. Ya. Dari Maxipify baru kita build. Nah, di dalam priority queue di struktur data gambarannya juga sama. Jadi kalau kamu belajar struktur data nanti pasti gambar bentuknya seperti ini. Seolah-olah membaca database ya, dari database yang mempunyai pointernya di mana sehingga dia membaca indeks yang di mana gitu ya. Saya nggak usah cerita ya namanya database. Ini sebenarnya mata kuliah database juga atau struktur data lah maksud saya. Struktur data Q ini ada di struktur data. Nah, makanya di sini ada insert XX, extract max S, maksimum S, increase key di Q. Nah, ini yang heap maksimumnya. Tadi kan Maxipify maksimum, ini yang extract max ya. Baru kita menjalankan heap dari extract max. Sama nggak extract max dengan Maxipify? Saya kira agak beda sedikit ya. Oke, jadi itu penjelasan heap sort. Ya, silakan kalian ini. Karena sebenarnya ini udah sorting ya. Kalau sorting ini menurut saya ya sudah lah. Sebenarnya udah kemarin udah selesai. Saya udah nggak mau isi lagi. Tapi karena ini bicara node binary ya, binary berbentuk tree, binary tree, node decision tree, sehingga ini harus saya jelaskan. Kebetulan yang di ini kan adalah contohnya heap sort. Makanya di sini karena kita punya kelas-kelas itu, nah di dalam kelas-kelas itu punya logic algoritma sendiri-sendiri, kita paketkan gitu. Kalau Maxipify, running time-nya berapa? Untuk instruksi yang bit max heap, bagaimana? Biasanya heap sort yang paling atas. Ya, makanya di sini ada lagi sub-sub programnya, sub kelasnya max heap insert, max heap extract max, tergantung mana yang akan kita pakai duluan. Baru kita melakukan hierarki tadi, sama itu dengan si Nabila ya. Kalau Nabila tadi mempunyai kelas-kelas yang satu insertion, yang satu quick sort ya, pada saat dia mengambil kelas-kelas yang mana dulu, yang penting di atasnya apa ya, jumlah n-nya, jumlah datanya, sehingga tinggal mengambil sub-sub kelas ya. Oke, saya kira ini ya nanti di dalam Q saya kan nggak mau menceritakan struktur data ya, karena udah ada dosen sendiri itu untuk menjelaskannya. Saya kira note ini juga pasti kamu dapatkan dari struktur data. Nah, untuk cerita itu. Nah, ini contoh. Kameranya matiin, bilang gitu dulu. Oke ya, saya kira itu. Nah, sekarang kalau kita mencoba untuk yang tadi, apa? Mana tadi ya? DFS. Sebentar. Jadi menunjukkan pada tree ya, tree. Yang menggunakan tree sama dengan cerita ini. Ini skemanya agak lebih dimengerti gitu. Oke ya, jadi DFS juga masuk dalam algoritma graph. Kemudian di dalam struktur data kita mengenal transversal di dalam graph. Mengunjungi simpul-simpul dengan cara sistematik. Nah, di dalam breadth first search, pencariannya melebar. Melebarnya itu misalnya tadi ya, dari kiri ke kanan dulu dihabisin pada hierarki level yang sama, ya baru ke bawah lagi. Beda dengan DFS. Kalau DFS kita cari dulu ke dalam, ke bawah, deep ya. Jadi ke level yang paling kecil baru ke atas. Screenshot. Oke.
Jadi bit versus idenya mirip dengan algoritma prim dengan Dijkstra. Nanti kita lihat. Dan transversennya dimulai dari simpul F, kunjungi simpul F, kunjungi semua simpul yang bertetangga dengan simpul F, kunjungi simpul yang belum dikunjungi dan bertetangga dengan simpul yang tadi dikunjungi, dan seterusnya. Ya. Nah, pencarian sistem pada setiap age graph ini kayaknya dia menggunakan cerita graph ya. Nggak apa-apa ya, jadi juga melakukan urutan. Kalau itu nanti gue cepet mati soalnya aja. Jadi pada umumnya graph ya, nanti juga kita belajar graph ini masuk wilayah graph juga ya, gradient graph. Sebenarnya ini harusnya tadi nanti ya di dalam teori graph. Nah, ini nanti kita membacanya seperti ini ya. Kami dapat bertukar Graph hobi satu sama DFS, lain BFS. dan bermain bersama. Oke, karena sebenarnya gini ya, saya ini kebetulan teorinya di sini jelaskannya graph. Sebenarnya ada bentuk BFS, DFS lain yang tidak berupa graph. Soalnya kalau saya temanya dalam graph, ini harusnya barengan sama Dijkstra, Prim, dan Kruskal. Untuk sementara, untuk yang BFS, DFS dalam bentuk graph, saya ini dulu deh. Saya pengen menjelaskan yang lainnya dulu. Untuk sekarang ada pertanyaan? Sebentar ya, saya bentar. Tadi ya cerita BFS, DFS yang ke kiri dengan ke kanan itu sebenarnya landasan yang paling mudah dimengerti. Mana ini? Ada pertanyaan? Sebentar. Di mana ya BFS, DFS? BFS, DFS. Ada pertanyaan? Algoritma. Jadi nih hip short. Ini juga udah, sudah. Mana tadi ya? BFS. Kayaknya BFS, DFS itu memang masuk dalam graph. Lihat grup. Nggak kelihatan. Iya, berarti seharusnya dengan BFS, DFS itu juga. Ini teori graph ya. Jadi sebenarnya tadi kalau dia itu dengan graph ya sistem pakat juga bisa. Ini kan namanya teknik ya. Teknik itu kan bisa macam-macam ya. Maksudnya apakah, pertanyaannya begini, apakah DFS, BFS itu masuk dalam teori graph? Iya. Karena dia juga dynamic programming. Dia berdasarkan ini ya, berdasarkan ini. Nih, teori graph. Kayaknya di matematika diskrit, nah ini ketemu nih, BFS. Berarti saya salah nih ya, mestinya BFS, DFS itu nanti di graf ya. Oke, nggak apa-apa. Ya, jadi itu ya, nanti saya akan lanjutkan lagi deh, DFS, BFS ketemu lagi di teori graf. Karena kalau saya cerita teori graf itu harus satu paket gitu loh. Jadi jangan habis saya cerita BFS, DFS, saya kemudian ke Huffman, ke knapsack, tiba-tiba balik lagi ke graf. Graf ini ada banyak. Graf itu nanti ya BFS, DFS, kemudian Dijkstra, Bellman, Warsaw, itu satu paket dalam teori graf. Jadi mohon maaf tadi sebenarnya DFS, BFS itu masuk dalam Grady, sebenarnya saya harusnya cerita Grady dulu. Baru nanti DFS, BFS itu masuk dalam teori graf. Dia juga masuk dalam Grady. Ya. Oke. Sebentar. Jadi untuk sementara yang DFS, BFS-nya kita ini dulu ya. Dalam teori graf. Nanti saya kasih lagi deh. Kita ketemu lagi dengan BFS, BFS di teori graf.
Sekarang saya karena kita bicara tree, saya ke Huffman aja deh. Huffman. Atau Grady. Kita bicara Grady juga nanti ada di dalam bukunya Corman. Grady. Grady. Ini ada ini Grady apa nih? Bentar ya. Gak apa-apa. Jadi di dalam Grady ini nanti